Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Nawawi, NIM 119104667 dari kelas MS 197, mata kuliah Praktikum Statistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ada juga perbedaan statistik parametrik dan non parametrik. Langsung saja. Yang pertama, data nominal. Data nominal bisa disebut dengan data skala nominal. Data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Di sini langsung contohnya jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan bisa diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, pegawai negeri diberi tanda angka 1. Yang kedua, pegawai swasta diberi tanda angka 2. Yang ketiga, wira swasta diberi tanda angka 3. Nah, untuk ciri-cirinya data nominal yaitu pada posisi data setara. Dalam contoh tersebut, pegawai negeri tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari pegawai swasta. Tidak bisa dilakukan oleh operasi matematika, yaitu kali, tambah, kurangi, atau bagi. Contohnya, tidak mungkin 3 dikurangi 2 yaitu 1. Dalam artian, wira swasta dikurangi pegawai swasta sama dengan pegawai negeri. Yang kedua yaitu data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Contohnya seperti kepuasan pelanggan diklasifikasikan sebagai berikut. Di sini ada 5. Contohnya yang pertama itu sangat puas, diberi tanda 1. Puas diberi tanda angka 2. Cukup puas diberi tanda angka 3. Tidak puas diberi tanda angka 4. Sangat tidak puas diberi tanda angka 5. Nah, ciri data ordinalnya, posisi data tidak setara. Dalam kasus di atas, sikap pelanggan yang sangat puas lebih tinggi dari yang puas. Sikap pelanggan yang puas lebih tinggi dari yang cukup puas. Angka atau tanda bisa dibalik 5 hingga 1 tergantung kesepakatan. Tidak bisa dilakukan oleh operasi matematika. Tidak mungkin 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang berarti sangat puas ditambah puas yaitu cukup puas. Yang ketiga yaitu data interval. Data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara 2 titik pada skala atau sudah diketahui berbeda dengan skala ordinal, di mana jarak 2 titik diperhatikan, atau seperti beberapa jarak antara puas dan tidak puas yang sebenarnya menyangkut perasaan saja. Contohnya seperti temperatur ruangan bisa diukur dalam Celcius atau Fahrenheit, dengan masing-masing punya skala sendiri. Untuk air pembekuan dan mendidih, Celcius 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Skala ini jelas jaraknya bahwa 100 kurangnya 0 yaitu 0. Fahrenheit pada 32 derajat Celcius Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Skala ini jelas jaraknya 212 kurangi 32 yaitu 180. Ciri data interval. Untuk cirinya yaitu tidak ada kategori atau pemberian kode seperti terjadi pada data nominal dan data ordinal. Bisa dilakukan operasi matematika. Dalam artian, panas 40 derajat adalah 2 kali lipat panas dibanding 40 derajat, 2 kali lipat panas dibanding 20 derajat. Yang ketiga, data rasio. Data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik 0 absolut. Ini berbeda dengan skala interval di mana tak ada titik 0 mutlak atau absolut seperti titik 0 derajat Celcius. Tentu beda dengan titik 0 derajat Fahrenheit atau pergantian tahun pada sistem kalender Masehi. Setiap 1 Januari berbeda dengan penggantian tahun Jawa, Cina, dan lainnya, sehingga tak ada tahun baru dalam artian diakui oleh semua kalender sebagai tahun baru. Contohnya, jumlah buku di kelas jika 5 berarti ada 5 buku. Jika 0 berarti tidak ada buku. Absolut 0. Ciri data rasio.
Untuk cirinya data rasio tak ada kategorisasi atau pemberian kode. Bisa dilakukan oleh operasional matematika, misal 100 cm kurangi 35 cm, yaitu 135 cm. Ada lagi 5 mangga ditambah 2 mangga sama dengan 7 mangga. Oke, yang selanjutnya perbedaan statistik parametrik dan non parametrik. Yang pertama, statistik parametrik, yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistik non parametrik, atau setidaknya dilakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Contohnya seperti metode statistik parametrik uji 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, korelasi Pearson, perencanaan percobaan 1 or 2 way, ANOVA parametrik, dan lain-lain. Yang kedua, statistik non parametrik adalah statistik bebas sebaran, dalam artian tidak masyarakat, tidak sebaran parameter populasi baik normal atau tidak normal. Statistik non parametrik biasa digunakan untuk melakukan analisasi pada data terjenis nominal atau ordinal. Data berjenis nominal atau ordinal tidak menyebar normal. Contohnya metode statistik non parametrik yaitu binomial test, Shin-Schwarz test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Singkat kata, berbeda dengan kalau data memiliki kesebaran atau distribusi normal, maka digunakan statistik parametrik. Kalau data tidak memiliki sebaran normal, maka digunakan dengan non parametrik. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.